Selamat siang Bapak Ibu. Sebelum dimulai kami informasikan kepada seluruh hadirin untuk bisa mengaktifkan kameranya dan memposisikan mikrofonnya dalam kondisi mute. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu fungsional ahli media di BPS Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Bapak Ibu peserta dari dinas instansi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya lah, kita semua dapat dipertemukan kembali secara virtual di ruangan Zoom ini untuk bersama-sama kembali menghadiri kegiatan webinar series pembinaan statistik sektoral untuk dinas instansi di pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang pada hari ini merupakan series kita yang ketiga. Setelah sebelumnya dengan materi di series pertama adalah mengenai satu data Indonesia, lalu di materi yang series kedua adalah mengenai sistem statistik nasional, dan pada hari ini kita akan mengusung tema yang tidak kalah menarik, bahkan mungkin lebih menarik untuk Bapak Ibu sekalian, yakni materi literasi statistik yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita pada siang hari ini. Untuk dokumentasi kegiatan, kami mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera karena kita akan mengambil foto bersama. Kami persilakan untuk mengaktifkan kamera dan teman-teman panitia untuk bersiap. Sampai jam 1.49 ini sudah ada 64 peserta. Oke, saya akan ambil fotonya dalam 2 kali. Silakan tunjukkan senyumnya yang sudah makan siang nih. Pak Bambang tampak berseri-seri di sini. Baik, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. Halaman kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, acara akan saya serahkan kepada moderator kita untuk siang hari ini. Beliau adalah fungsional peranata komputer ahli media di BPS Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu semua mungkin sudah mengenal beliau. Kepada Bapak Dwino Daries, kami persilakan dengan hormat. Iya, terima kasih eh, Mbak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Eh, Sekali lagi kami dari BPS Provinsi DKI Jakarta, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang bisa menghadiri acara ini meskipun melalui Zoom. Dan semoga Bapak Ibu yang hadir di sini dalam keadaan sehat semuanya, tidak kurang satu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seperti yang disampaikan pembawa acara tadi, eh, siang ini kita kembali melaksanakan acara webinar series pembinaan statistiktoral eh, yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta, di mana untuk hari ini merupakan series ketiga ya. Eh, jadi kalau nggak salah yang sebelumnya itu kita misalnya hampir 2 minggu yang lalu gitu ya. Nah ini udah masuk ke series ketiga dan temanya untuk hari ini mengenai literasi statistik. Nah ini mungkin apa ya materi mungkin sangat eh, akan berguna juga untuk Bapak Ibu di dinas instansi eh, yang mana mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan statistik sektoral.
Nah, seperti biasa sebagai pembicara hari ini adalah Ibu Teresia Parwati. Beliau adalah fungsional statistisi ahli media di BPS Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Tere untuk menyampaikan paparannya. Silakan Bu Tere. Oke, terima kasih Pak Dwino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, teman-teman dari OPD, dari BPS Provinsi DKI, dan juga dari seluruh wilayah ya mungkin yang hadir atau dari Sudin-Sudin. Terima kasih karena masih setia untuk mengikuti pembinaan statistik sektoral gitu. Jadi memang sejak adanya Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data, BPS di sini memang punya kewajiban untuk melakukan pembinaan statistik kepada Bapak Ibu atau pendampingan kegiatan statistik kepada Bapak Ibu. Kenapa pendampingan kegiatan statistik? Karena sebagian besar atau hampir seluruh data yang kita hasilkan dari proses pekerjaan kita itu adalah harus menghasilkan yang namanya data informasi yang bisa dipublish atau sifatnya untuk publik. Karena sifatnya untuk publik, maka ke depannya mungkin kita perlu tahu untuk bagaimana mendapatkan data-data tersebut, bagaimana prosesnya. Pada hari ini kami secara khusus akan mengadakan webinar series yang temanya adalah literasi statistik. Kenapa kami pilih tema literasi statistik? Karena tahun kemarin Pemprov DKI Jakarta mendapatkan peringkat 2 untuk kategori evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Jadi indeks penyelenggaraan statistik sektoral di Provinsi DKI Jakarta itu mendapat peringkat kedua. Dan secara umum apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta itu sudah bagus, hanya saja ada beberapa yang harus ditingkatkan. Salah satunya adalah di masalah literasi statistik ini. Nah, literasi statistik ini sendiri, di materi literasi statistik, kami akan sharing beberapa hal, dimulai dengan cara untuk melakukan penelitian, bagaimana untuk membuat survei. Nanti juga ada bagian sedikit yang kita jelaskan sedikit untuk mengupas tentang membuat kuesioner. Nah, ke depannya nanti bagaimana cara membaca datanya, bagaimana cara untuk membuat analisis atau membuat semacam pengolahan data untuk analisis itu seperti apa gitu. Bahkan cara membuat indeks gitu dari data-data yang Bapak Ibu hasilkan. Kenapa ini penting? Karena indeks atau angka-angka tadi bukan hanya sekedar angka, tapi itu adalah hal yang bisa menggambarkan capaian kinerja dari masing-masing dinas instansi kita. Oke, baik. Ya. Kenapa kami milih survei gitu? Karena memang dari catatan di materi literasi statistik yang pertama ini kita memilih khusus judul tentang penelitian atau survei karena semakin ke sini kami melihat bahwa sudah semakin banyak survei yang dilakukan oleh teman-teman dari OPD. Tahun kemarin saja kalau nggak salah ada 54 rekomendasi survei yang harus kami keluarkan untuk survei-survei yang teman-teman jalankan, tapi memang sebagian besar adalah survei kepuasan masyarakat. Tapi ada juga survei-survei lain, misalnya survei awareness-nya Satpol PP, survei pengguna Jack Wifi dari Dinas Kominfoti, dari DPAPP ada pendataan carik, dari BKD juga ada pendataannya sendiri. Artinya sebenarnya sudah banyak survei, tetapi mungkin di sini gitu, kedepannya ada lagi mungkin teman-teman dinas lain yang mungkin juga memerlukan survei-survei itu. Contohnya yang kedepannya kalau nggak salah Dinas Perumahan akan membuat survei atau pendataan tentang RW kumuh dan lain sebagainya. Artinya bagian penting dari hal yang kita publish itu tadi harus melalui yang namanya proses bisnis statistik ini. Nah, di sini kami menjelaskan tentang survei.
Nah, survei ini adalah salah satu metode ilmiah yang sebenarnya dibilang cukup baru juga enggak, lama juga enggak gitu. BPS sendiri punya namanya satu survei, kalau Bapak Ibu kenal, survei sosial ekonomi nasional atau Susenas itu yang merupakan ibunya survei. Jadi sejak tahun 1976 survei itu, dan hampir semua ada sekitar 200-an ya, itu variabel dari Susenas itu yang dijadikan dasar penilaian untuk SDGs. Bahkan kalau teman-teman dari Satpol PP tahu yang angka rasa aman dari berapa persen penduduk yang merasa aman ketika berjalan, itu adalah pertanyaan dari Susenas gitu. Bukan hanya jumlah penduduk miskin juga dari Susenas, rasa aman juga dari Susenas gitu. Angka partisipasi sekolah dari Susenas, artinya banyak sekali itu didapatkan dari Susenas. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana survei-survei itu dibentuk. Paling tidak mungkin Bapak Ibu teman-teman sudah juga cukup tahu banyak tentang survei-survei, tapi mungkin kami sedikit memberikan semacam brainstorming atau kita diskusi. Nanti ini bukan sesuatu yang harus benar-benar pakemnya seperti itu, tapi silakan nanti jika ada hal yang perlu didiskusikan. Jadi penelitian atau survei ini mulai berkembang mulai dari abad ke-20 dan ini dipandang sebagai salah satu cabang penelitian dalam ilmu sosial. Menurut etimologinya, survei itu asalnya dari kata bahasa Latin. Dari bahasa Latin dari kata sur yang merupakan turunan dari kata super atau di atas atau melampaui. Sedangkan kata vei berasal dari kata Latin videre atau melihat. Jadi melihat di atas atau melampaui ya, melihat di atas atau melampaui. Oke. Menurut Margono di buku penelitiannya tahun 2005 mendefinisikan bahwa metode penelitian survei itu adalah pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang terang atau yang jelas dan baik terhadap suatu persoalan tertentu dan di dalam suatu daerah tertentu. Penelitian survei ini umumnya bertujuan untuk mencapai generalisasi, artinya dengan sampel sedikit, tapi bagaimana kita melakukan membuat kesimpulan secara umum bahwa sampel tadi bisa mewakili, bahwa itu representatif, bisa untuk dilakukan prediksi. Itu juga perlu kita lihat gitu. Nanti di materi lain mungkin kita akan bicara sedikit juga tentang bagaimana metode-metode sampling, tapi kali ini kita khusus untuk surveinya saja. Asmardi Alsa juga mengemukakan bahwa rancangan survei itu merupakan prosedur di mana peneliti melakukan survei atau memberikan angket atau skala pada satu sampel untuk mendeskripsikan sikap, opini, perilaku, atau karakteristik responden. Dari hasil survei ini, peneliti membuat klaim tentang kecenderungan yang ada di dalam populasi. Dari beberapa kesimpulan tadi, beberapa pendapat ahli tadi, misalnya bisa disimpulkan secara ringkas saja bahwa yang namanya penelitian survei ini adalah salah satu metode yang umumnya mengkaji populasi yang besar, mengkaji satu populasi besar dengan menggunakan sampel populasi atau populasi kecil, sampel ya, atau sebagian dari populasi tadi untuk membuat deskripsi, generalisasi, atau prediksi tentang opini, perilaku, atau karakteristik yang ada dalam populasi tersebut. Misalnya untuk melihat tingkat kesehatan masyarakat. Kita tidak harus melakukan survei kita tidak harus melakukan pendataan kepada seluruh orang, semua orang yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Tapi kita cukup melakukan pengambilan sampel. Nah, di Susenas itu ada dikenal yang namanya angka kesakitan atau morbiditas. Nah, morbiditas itu didapatkan dari penelitian terhadap orang-orang yang menjadi sampel. Nah, permasalahannya adalah tadi menentukan sampelnya itu yang harus sesuai gitu. Artinya ada pengkategoriannya, ada klasternya, ada strata yang dipilih gitu. Jadi stratanya itu harus bisa mewakili. Jadi tidak dipilih secara keseluruhan, tetapi diambil beberapa sampel tapi harus mewakili. Beberapanya itu berapa? Nah, berapanya itu sesuai dengan variabel apa yang akan diteliti. Menurut Suhartono, penelitian survei itu punya dua tujuan. Yang pertama, bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang sesuatu, jadi gambaran atau penjelasan. Yang kedua, tujuannya untuk melakukan analisis.
Nah, yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang sesuatu itu misalnya gini. Jadi survei itu dapat dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk memberikan gambaran. Misalnya survei-survei deskriptif saja, gambaran misalnya gambaran kondisi sosial ekonomi secara umum, gambaran tingkat pendidikan dari tingkat pendidikan atau tingkat sosial ekonomi dari pekerja-pekerja yang ada di DKI Jakarta, atau gambaran secara kondisi sosial ekonomi dari misalnya guru gitu, khusus guru ya, pekerja guru dan lain sebagainya. Nah, survei deskriptif ini berkaitan dengan situasi yang memerlukan teknik pengumpulan data tertentu seperti wawancara, angket, atau observasi. Jadi bisa dilakukan dengan wawancara. Wawancara itu bisa tatap muka, face to face, atau angket, kita nyebarkan angket terus diisi, atau observasi. Observasi itu langsung jadi melihat atau mengamati gitu, pengamatan. Apabila survei deskriptif ini menggunakan teknik statistik, maka statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif ukurannya adalah ukuran yang sifat tendensi sentral, ukuran penyebaran, dan juga ukuran korelasi. Nah, tujuan yang kedua, kalau tadi gambaran, tujuan kedua dari penelitian survei ini adalah untuk melakukan analisis. Dalam survei analitik itu biasanya data dalam survei analitik biasanya merupakan data yang sifatnya kuantitatif. Nah, data survei analitik itu data kuantitatif. Jawabannya ya tidak atau apa. Jadi jarang ada pertanyaan yang terbuka. Karena kalau untuk pertanyaan terbuka dibutuhkan proses lagi untuk meramu dia menjadi suatu kesimpulan. Tapi kalau survei-survei yang secara umum itu akan digunakan dengan menggunakan pertanyaan tertutup yang sifatnya langsung bisa dikuantifikasikan. Jadi artinya mengkuantifikasikan data-data yang sifatnya kualitatif. Karena data seperti preferensi orang suka atau tidak suka dengan seseorang, gitu, bahagia atau tidak bahagia, percaya atau tidak percaya, itu adalah hal yang kualitatif tetapi bisa dikuantifikasi, bisa dikuantitatifkan. Nah, maksud metode survei analitik ini untuk menarik kesimpulan dan menafsirkan data atau pengujian hipotesis. Statistik yang digunakan adalah statistik inferensial. Berikutnya jenis penelitian survei itu ada beberapa jenis. Yang pertama sampel survei, itu sampel aja tadi, survei dilakukan sebagai pada sampel tertentu. Terus kalau sensus itu pada seluruh populasi. Terus public opinion, jadi survei yang mengajukan pertanyaan kepada responden tentang topik pendapat umum, misalnya bagaimana sikap terhadap anak jalanan. Terus berikutnya adalah ada yang namanya cross-sectional survey. Survei yang membandingkan dua kelompok orang atau lebih untuk melihat perbedaan yang ada pada kelompok-kelompok tersebut. Jadi kelompok A seperti ini sikapnya terhadap sesuatu, kelompok B seperti ini, terus ada orang yang membandingkan dua kelompok tersebut, itu juga bisa. Ada yang namanya lagi yang berikutnya adalah survei longitudinal, atau survei yang akan melihat perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam perjalanan waktu. Survei longitudinal ini biasanya survei-survei panel tadi. Seperti kami di Survei Sosial Ekonomi Nasional itu ada sebagian responden itu adalah sebagian responden panel. Kenapa panel? Karena tujuannya untuk membandingkan perubahan tingkat kesejahteraan. Gitu. Jadi peningkatan kesejahteraan terjadi karena memang adanya peningkatan kesejahteraan, bukan karena adanya perubahan sampel. Gitu. Jadi metodologi adalah bagian yang terpenting yang harus dijaga atau dikawal untuk memastikan hasil dari survei nanti tidak misleading gitu. Tidak kesimpulan yang kita hasilkan dari analisis ini tidak malah menjerumuskan si pengguna data. Berikutnya adalah prosedur penelitian survei. Yang pertama, merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan survei. Ya, Bapak Ibu teman-teman di OPD, kalau kami di BPS itu sebagian besar surveinya memang adalah survei yang dilakukan secara nasional gitu.
kecuali ada beberapa survei memang ada kebutuhan di tingkat sektoral, di tingkat pemerintah daerah. Nah, tetapi kesininya dengan adanya undang-undang itu ya, adanya Undang-Undang 16 tahun 97 tentang statistik dan ditambah dengan kemarin adanya Perpres 39 tahun 2019 tentang data, BPS itu sebenarnya tugasnya hanya di statistik dasar. Itu yang merupakan wajib. Statistik dasar itu apa? Statistik dasar itu ya sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian. Di luar dari itu survei. Apakah semua harus BPS? Enggak juga. Karena BPS itu pegawainya juga terbatas. Se-Indonesia hanya berapa? 16 ribuan gitu. Jadi jumlah pegawai juga tidak akan mungkin untuk memenuhi semua permintaan dan kebutuhan survei yang sekarang semakin meningkat. Karena sejak adanya transparansi, akuntabilitas publik mulai diperhatikan, orang mulai melihat bahwa semua data itu harus accountable, jadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena itulah penting untuk merumuskan tadi, penting untuk mempelajari atau melihat kembali survei-survei apa yang bisa dilakukan dan bagaimana prosedurnya gitu. Itu merupakan bagian yang kami BPS diminta untuk melakukan pembinaan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena tadi ya survei-survei di sektoral itu banyak sekali. Seperti kemarin pertanyaan dari teman-teman di Dinas Perumahan. Kenapa BPS enggak atau di Bapeda? Bukan Bapeda sih, Dinas Perumahan. Kenapa BPS tidak mengeluarkan lagi data pendataan RW kumuh gitu? Terakhir tahun 2017 yang hanya 502 desa di RW terus disimpulkan jadi sekitar 466 atau 67 RW berdasarkan status kekumuhannya. Yang kita sampaikan adalah data seperti itu adalah data yang hanya nggak semua provinsi di Indonesia melakukan, hanya provinsi tertentu, salah satunya Jakarta sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya Jakarta membuat sendiri. Nah, karena Jakarta membuat sendiri, berarti otomatis memang perlu dilihat lagi gitu, variabel-variabel apa yang mungkin nanti diperlukan untuk penelitian ini ke depannya. Kalau misalnya teman-teman dari Dinas Perumahan atau Bapeda akan melaksanakan survei ini gitu, ke depannya teman-teman harus mulai merumuskan variabel apa yang diperlukan. Apakah masih menggunakan 11 kategori kekumuhan tadi atau bisa disesuaikan dengan konsepnya yang dari Kementerian PUPR gitu. Konsepnya mana yang diadopsi, berarti harus dibuat suatu instrumen baru. Untuk membuat suatu instrumen baru, berarti kita harus lihat, rumuskan dulu nih, masalahnya apa, penelitian masalahnya apa, yang kita butuhkan apa, tujuannya apa, baru kita tentukan konsepnya. Konsepnya, biasanya kita menentukan metodologi, itu akan berbanding lurus dengan biaya. Jadi, kalau kita punya anggaran sekian, berarti kita akan menggunakan metodologi seperti ini. Akan mengerahkan tenaga petugas sebanyak berapa gitu. Kalau misalnya kita nggak punya uang sebanyak itu, berarti mana yang bisa kita lakukan? Apakah sebagian akan dibuat combine dengan semacam self-assessment, baru kemudian ditinjau kembali, atau apa? Tapi segala sesuatu harus dikaji, ada plus minusnya. Nah, ini sudah dilakukan juga oleh teman-teman DPAPP ketika membuat survei pengalaman hidup perempuan dan anak untuk menghasilkan angka prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi dirumuskan dulu, yang mau dilihat teman-teman DPAPP apa? Terus tujuan surveinya tuh menghasilkan apa? Menghasilkan itu yang dianggap sebagai apa ya? Goal kita, main goal terakhirnya tuh apa? Nah, itu yang harus dipegang. Untuk mendapatkan itu, baru kita tarik apa yang harus kita lakukan. Sambil dilihat, diprediksi lagi gitu. Ketika kita, misalnya kemarin teman-teman DPAPP, anggarannya hanya sekian, berarti hanya bisa pakai sampel kemarin 2.000, sekarang jadi 3.000 gitu. 3.000 untuk tiap survei. 3.000 itu bisakah melakukan untuk estimasi provinsi? Jawabannya bisa. 2.000 bisa. Tapi idealnya kemarin misalnya 5.000, 2.000 ini dengan tingkat relatif standar error sekian, pertimbangannya berarti hasil dari survei tadi tidak akan sampai detail ke bawah, karena ketika semakin detail maka RSE-nya tadi akan semakin tinggi. Berarti data yang bisa ditampilkan hanya sampai level ini, dan seterusnya. Jadi
keseluruhan prosedur penelitian survei itu akan sangat berkaitan dengan tadi, ada hal teknis, ada hal non teknis gitu. Ada yang mungkin bisa menggunakan perangkat daerah, tapi ada yang harus dilakukan sendiri gitu. Sama seperti ketika teman-teman di Kominfotik membuat survei JEK-WiFi gitu. Ada tahun tertentu di mana dia punya anggaran, dia memberikan itu ke pihak ketiga untuk melaksanakan survei, tapi ketika tidak ada anggaran, diserahkan dibuat semacam self assessment kepada orang-orang yang mengakses WiFi gitu. Ya sebenarnya apapun jenisnya itu kalau memang harus, tapi harus ada pertimbangannya, pasti ada pertimbangannya. Dan kalau dari saran kami sih sebenarnya metodologi itu biasanya akan ajak setelah paling nggak 3-5 tahun lah itu. Jadi kalau kita mau melakukan perubahan, misalnya ini nanti sudah berjalan berapa tahun, misalnya teman-teman di PAPP membuat survei tadi, pengalaman hidup perempuan dan anak. Sudah berjalan 5 tahun, 5 kali, itu nanti sudah kelihatan nih ajak, oh perubahannya ini. Kalaupun kita lakukan perubahan-perubahan di dalam variabel atau pertanyaannya, tidak akan terlalu, harapannya tidak terlalu banyak sampai mempengaruhi ke dalam hasil gitu, karena memang itu semua saling berkaitan. Jadi bagaimana merumuskan penelitian, terus menentukan konsepnya apa, bagaimana desain penelitian kita, apakah kita penelitian menggunakan kertas, gitu, survei biasa. Kalau menggunakan kertas berarti kita cukup butuh petugas yang misalnya tamatannya nggak harus gimana, nggak harus punya gadget, nggak harus bisa gini-gini. Tapi kalau kita mendatanya dengan CAPI, pakai CAPI atau pakai HP gadget, pakai device gitu, berarti pendatanya harus orang yang memiliki kemampuan untuk menggunakan gadget, harus punya gadget juga, atau minimal punya kemampuan tadi. Jadi semua itu tadi ya, jadi antara tujuan, nanti bagaimana proses melatih petugasnya gitu. Kalau ada anggaran dilatih langsung, kalau tidak ada anggaran bisa dilatih secara online gitu, dan seterusnya. Sampai proses pengumpulan data. Kalau tadi kertas berarti harus ada yang mengumpulkan data, harus ada yang ngolah datanya, entry datanya. Entry datanya itu bagaimana cara menentukan pembiayaan dan lain sebagainya, itu adalah satu kesatuan dari prosedur penelitian survei. Jadi kalau kita bicara tentang penelitian survei, memang tidak bisa langsung tidak seperti teori mungkin yang mengatakan bahwa kita menggunakan A, B, C, D dan seterusnya, tetapi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan secara komprehensif gitu. Jadi semua teknis dan non teknisnya dari prosedur penelitian survei ini, dari perumusan masalah sampai analisis dan pelaporan itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Oke, kita mulai dengan tadi, kita balik lagi tentang menentukan masalah penelitian. Nah, setiap penelitian itu biasanya diawali dari adanya masalah. Masalah penelitian itu adalah konseptualisasi atau pemakaian konsep di atas sebuah fenomena atau gejala sosial yang akan diteliti. Misalnya kemarin kita semua tahu bahwa Jakarta terdampak COVID. Banyak sekali penelitian yang langsung mulai bertanya, apakah ada dampak COVID terhadap perekonomian Jakarta gitu. Atau kemarin ada pertanyaan di grup kebetulan kami punya website Silastik, Sistem Layanan Informasi Statistik. Kalau Bapak Ibu teman-teman mungkin belum mengakses, bisa ke silastik.bps.go.id, itu adalah layanan konsultasi statistik kita gitu. Jadi di situ ada yang bertanya, apakah dampak dari adanya LRT terhadap perekonomian Jakarta. Nah, itu kan sebenarnya adalah masalah-masalah yang sebenarnya bisa kita selesaikan kalau kita punya data-data pendukung gitu. Mungkin data pendukung pertamanya, dari sisi jumlahnya meningkat dulu atau enggak, bagaimana dengan perekonomian sekitarnya gitu, dengan orang-orang yang di sekitar situ mungkin didata atau diteliti gitu, apakah ada perubahan kesejahteraan, kalau perubahannya itu apakah karena adanya LRT atau enggak, atau mungkin karena perubahan karena lain gitu. Jadi harus dilihat
semacam korelasinya atau hubungan sebab akibat. Oke. Nah, jadi masalah adalah gejala atau fenomena atau kasus yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Masalah penelitian ini konseptualisasi, jadi ada teori di situ. Biasanya kalau masalah itu masalah biasa tadi, tapi kalau tadi masalah penelitian itu harus ada memasukkan masalah teori di dalamnya. Jadi kayak misalnya masalah dampak terhadap kesejahteraan gitu, dampak LRT terhadap kesejahteraan. Kesejahteraan kita pakai teorinya siapa gitu? Apakah uh, apakah kita melihat bahwa kita anggap ya dengan adanya LRT ada pertumbuhan ekonomi gitu. Terus pertumbuhan ekonomi berarti kemiskinan langsung turun gitu. Apakah ya padahal mungkin pertumbuhan ekonomi itu seperti itu efek menetes ya, trickle down effect tadi. Nah, itu yang harus dikaji gitu. Ya mungkin paling tidak secara ini Bapak Ibu teman-teman di OPD mungkin punya banyak permasalahan di sekitarnya yang kira-kira sebenarnya bisa diselesaikan tadi dengan statistik. Jadi statistik ini adalah sebenarnya alat bantu kita untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Cuman kadang-kadang kita juga nggak tahu kalau itu adalah masalahnya karena ini ya kadang butuh orang perspektif orang dari luar yang melihat bahwa itu sebenarnya masalahnya di situ. Karena kalau kita sendiri di situ, kadang-kadang kita nggak tahu bahwa itu adalah permasalahan yang sebenarnya bisa kita jawab gitu dengan sesuatu untuk bisa melihat apa-apa atau gap atau ruang perbaikan yang bisa dilakukan. Apakah setiap masalah sosial dapat dijadikan masalah penelitian? Tidak selalu. Tapi satu masalah sosial dapat menjadi lebih dari satu masalah penelitian. Lantas bagaimana mengubah masalah sosial menjadi masalah penelitian? Hubungkan masalah sosial dengan konsep atau teori. Kaitkan dengan metode penelitian yang dipakai. Kalau kita pakai hubungan misalnya sebab akibat gitu ya, berarti mungkin pakai menggunakan metode penelitiannya apakah dia regresi atau tidak. Kalau dia regresi, untuk regresi itu kan ada syaratnya, minimal skalanya interval atau rasio gitu. Nah, data-data kita itu, data-data yang teman-teman pakai itu kan tidak semuanya skalanya langsung interval atau rasio. Gitu. Jadi ada yang skalanya masih 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu bisa karena nominal atau ordinal. Itu nggak bisa gitu. Jadi harus dirubah, dikonversi dulu skalanya. Tadi lihat dulu gitu. Nah, jadi ada yang bisa dipakai. Kita cari metode lain berarti nanti. Hubungkan dengan paradigma penelitian digunakan dan rumuskan dalam kalimat tanya. Yang kedua, bagaimana menentukan konsep dan desain dari penelitian. Nah, desain penelitian ini sendiri merupakan konseptualisasi atas sebuah fenomena atau gejala sosial yang akan diturunkan menjadi variabel-variabel penelitian sampai dengan tingkat indikator. Ya, sampai dengan gimana gejala sampai dengan penelitian tingkat indikator. Saya mau cerita aja ketika kebetulan saya dulu di BPS Pusat, kami membuat yang namanya Indeks Demokrasi Indonesia, yang mungkin teman-teman semua sudah, ada yang sebagian mungkin pernah dengar, ada yang belum juga gitu. Jadi Indeks Demokrasi Indonesia yang versi 1 dulu, itu tuh ada 28 indikator, dan 28 indikatornya itu masing-masing indikator itu bisa kita ini ya, seperti kita buat korespondensi satu-satu, dan di semua itu ada konseptualisasinya dan akhirnya tuh ada variabel-variabelnya dan itu menjelaskan semuanya ada fenomenanya masing-masing gitu. Jadi ketika misalnya kemarin itu ada yang namanya aspek kebebasan sipil, bagaimana kebebasan berkeyakinan, apakah ada hambatan atau enggak masyarakat ketika melaksanakan ibadah. Di berikutnya lagi ada yang namanya kebebasan berpendapat atau berekspresi. Apakah ada kekerasan atau hambatan ketika masyarakat melaksanakan mengeluarkan pendapat. Nah, itu dilihat dari gejala sosial. Gejala sosialnya misalnya apa? Oh, di beberapa tempat itu ada kejadian di mana ketika orang beribadah menjalankan keyakinannya,
itu dihambat gitu. Ada kekerasan di mana orang diharuskan menggunakan sesuatu, diharuskan bisa ini dan seterusnya. Nah, itu beberapa hal yang fenomena-fenomena itu yang diukur menjadi suatu yang namanya variabel-variabel tadi. Jadi variabelnya apa? Oh, indikatornya apa? Ini bisa melihat apa gitu. Bahkan sampai melihat jumlah demonstrasi yang disertai dengan kekerasan gitu. Jadi melihat demonstrasi, ketika demonstrasi damai itu tidak dicatat sebagai bagian dari indeks, tapi ketika demonstrasi itu berakhir dengan kekerasan, itu dicatat sebagai bagian dari indeks. Kenapa gitu? Karena memang idealnya di dalam dunia demokrasi itu sebenarnya tidak perlu tadi yang namanya kekerasan. Jadi ketika ada satu saja kekerasan yang terjadi ketika orang mengemukakan pendapatnya gitu, karena sudah ada ketentuan bisa orang bebas mengemukakan pendapat di tempat umum, dan ketika ada satu hal saja yang ternyata bisa yang mengganggu itu dianggap mencederai dari demokrasi sendiri. Dan ini akan digambarkan secara sistematis, gimana nanti prosesnya, desainnya, dan seterusnya. Tapi memang dimulai dari tadi. Kita lihat dulu masalahnya apa nih. Oh, masalahnya ini. Masalahnya sekarang mungkin kebebasan pers seperti apa gitu. Kita rumuskan permasalahannya sampai ada dokumen indikator. Di situ dibuatlah sebuah konseptualisasi dan intervensinya jelas gitu. Jadi ketika ada hambatan atau kekerasan terhadap orang-orang yang memang terdiskriminasi gitu, atau memang orang-orang yang lemah gitu ya, lemah dalam arti mungkin kaum rentan, kaum disabilitas tidak mendapatkan hak-haknya, itu juga dicatat gitu. Intervensinya apa gitu? Intervensinya salah satunya dulu ada undang-undang atau ketentuan ketika misalnya pemilu memastikan bahwa semua orang-orang yang disabilitas itu terjamin haknya, dalam arti disediakan tuh fasilitas untuk penyandang cacat. Akhirnya adalah undang-undang itu dan seterusnya gitu. Jadi konsep, desain dan seterusnya itu harus bisa jadi indikator yang baik itu adalah indikator yang memang tadi bisa menggambarkan sesuatu dan bisa digunakan untuk melakukan intervensi. Jadi ada teori, konsep, ya dimensi, indikator, skala pengukurannya. Nanti pertanyaannya seperti apa? Nanti artinya kita punya teori besar ini, kita punya konsep seperti ini. Oh, nanti diukur dengan variabel ini. Dimensinya apa? Dimensi ini pakai indikator apa? Skala pengukurannya gimana? Apakah kita nominal, ordinal, atau seperti apa? Terus bagaimana pertanyaannya? Skala pengukuran itu termasuk di dalamnya misalnya harus pakai pengkategorian tadi ya tidak, laki-laki perempuan 1, 2 dan seterusnya, atau percaya tidak percaya dan seterusnya lah. Jadi itu adalah hierarki dari penelitian survei. Berikutnya adalah bagaimana cara menentukan sampel. Menentukan sampel artinya memilih teknik dan metode yang akan digunakan untuk mengambil sampel yang didasarkan pada keadaan dan kebutuhan data penelitian, keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga untuk meneliti suatu populasi yang menyebabkan diperlukannya penentuan sampel. Jadi ini adalah teknik tadi yang saya sampaikan. Karena misalnya kalau kita mau mendata semua orang di Jakarta aja kemarin waktu kegiatan registrasi sosial ekonomi ya Reksosek ya. Reksosek kan saya bilang setara sensus karena memang semua orang didata. Petugasnya kurang lebih 15.000. 15.000 1 bulanan gitu ya, 1 bulanan. Nah, kalau itu kan anggarannya berapa gitu. Sementara mungkin anggaran kita yang tersedia cuma berapa gitu. Nah, tetapi ketika kita anggarannya kurang tadi, maka kita bisa cukup menggunakan sampel saja, tapi asal sampel itu bisa mewakili. Nah, misalnya gini, nanti ada yang nanya, idealnya sampelnya berapa gitu. Nah, kalau homogen itu kan sebenarnya kayak sampel sampel kita minum kopi gitu, kan nggak perlu
nggak perlu minum 1 gelas untuk mengetahui rasa kopi itu pahit atau manis gitu. Tapi cukup sedikit gitu. Tapi kalau kita kita bagaimana cara mendata orang gitu, itu kan harus mewakili. Misalnya kalau yang kita data perumahan pemukiman kumuh semua, ya kan pasti hasilnya apa? Pasti hasilnya biasnya kemana? Seolah-olah masyarakat Jakarta itu pendapatannya ke bawah, ekonominya di bawah gitu. Padahal banyak juga orang yang kaya-kaya itu gitu. Jadi artinya yang mewakili kalau golongan ekonomi atas, tengah, dan bawah itu ada, harus bisa terwakili semua. Kalau dalam konsepnya World Bank itu ada yang 40%, 40%, 20%, 40, 40, 20. 20% paling atas, 40% di tengah, dan 40% ke bawah. Kalau tahun dulu sampai dengan 2016 BPS melakukan namanya PBDT, pendataan basis data terpadu yang oleh teman-teman Kemensos menjadi data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di Reksosek. Itu kan kemarin 40%, di Reksosek itu menjadi 100%. Artinya range-nya itu yang dinaikkan. Oke. Secara umum ada 2 teknik dari pengambilan sampel. Yang pertama random sampling atau probability sampling dan non-random sampling atau non-probability sampling. Yang random sampling itu ada 2. Yang pertama penarikan sampel secara acak sederhana atau simple random sampling. Yang kedua penarikan sampel secara sistematis. Penarikan sampel secara acak sederhana ini diambil sedemikian rupa sehingga setiap anggota populasi itu punya kesempatan atau peluang yang sama untuk terpilih jadi sampel. Nah, di poin penting dari sampel acak ini, random ini adalah itu harus ada yang namanya frame atau kerangka sampel atau daftar sampel. Frame-nya apa? Frame-nya misalnya yang mau didata adalah penduduk. Berarti kita punya daftar nama kepala keluarga misalnya se-Jakarta. Itu adalah frame kita. Gitu. Atau misalnya kita mau mendata tentang apa ya? Tentang bagaimana bagaimana efektivitas dari program KJP Kartu Jakarta Pintar buat pendidikan anak di Jakarta nih baru misalkan. Berarti kita harus punya daftar ini, daftar anak-anak sekolah di Jakarta yang daftar anak sekolah di Jakarta dulu secara keseluruhan. Terus ada keterangan berikutnya, daftar anak-anak sekolah yang mendapatkan KJP. Jadi kita akan lihat misalnya efektifnya tuh dari sisi mana, minimal apa efektivitas itu mungkin apakah itu bagaimana penggunaan dananya, atau bagaimana apakah dengan adanya dana tersebut menyebabkan dia meningkat prestasinya dan seterusnya. Itu yang harus dirumuskan. Untuk merumuskan efektif tadi itu apa yang akan kita lihat gitu. Yang jelas kalau efektif efisien tadi yang dalam arti bahwa dari secara ada yang diuntungkan, dari secara anggaran mungkin menjadi lebih murah gitu. Jadi misalnya anak-anak tadi dia bisa membeli barang-barang ini dan itu menunjang belajarnya, peningkatan prestasinya menjadi lebih bagus dan seterusnya. Nah, untuk keduanya ini baik secara acak atau acak sederhana itu harus punya yang namanya frame tadi. Nah, kalau di acak sederhana itu biasanya tuh daftar bebas gitu. Terserah mau pakai abjad atau dikasih nomor aja. Terus nanti pakai yang namanya tabel angka random. Kalau dulu kayak dadu gitu, dilempar tanggal berapa nih garis kemana-mana gitu. Nah, tabel angka random itu untuk menentukan tadi yang sampel mana yang terpilih. Atau sampel secara sistematis. Kalau sistematis ini nanti kalau metode pengambilan sistematis ini dia harus dibuat kayak semacam intervalnya gitu di tiap kelompok itu. Misalnya
di satu RT lah ya. Kalau kami menyebut blok sensus, kalau Bapak Ibu mungkin di OPD RT. Di satu RW kumuh. Jadi RW kumuh terdiri dari 11 RT. Di dalam satu RT itu misalnya kita mau data 10 keluarga. Nah, di RT 1 yang jumlah keluarganya totalnya ada 80, berarti nanti kita lihat intervalnya 80 dibagi 10 berarti 8. Berarti mungkin misalnya nomor yang terpilih nomor 1 itu 2, 2 nanti tambah 8, 10, 10 tambah 8, 18, dan seterusnya. Di RT yang satunya lagi, mungkin karena jumlah anggota keluarganya ada 30, berarti 30 dibagi 10, berarti selang intervalnya 33. Kalau tadi sini selang intervalnya 88, di sini 333, dan seterusnya. Nah, itu yang namanya sistematik. Jadi sistematik itu ditentukan juga berdasarkan si interval tadi. Berikutnya ada yang namanya penarikan sampel stratifikasi atau stratified random sampling. Nah, ini penarikan sampel berlapis atau berstrata. Suatu kriteria yang jelas harus ditetapkan untuk membatasi strata. Strata ini misalnya strata keluarga yang pengeluaran rumah tangga per bulan itu di atas 10 juta, terus 5 juta sampai 10 juta, 2 juta, 1 juta sampai 5 juta, terus di bawah 1 juta. Nah, misalnya kayak gitu tuh. Nah, itu yang dijadikan dasar untuk penentuan strata. Atau strata yang dulu Susenas menggunakan itu. Nah, sekarang menggunakan tingkat pendidikan kepala keluarga. Yang kepala keluarganya atau kepala rumah tangganya pendidikan SMA ke atas, SMP, SD, atau SD ke bawah. Nah, itu juga cara membentuk strata-stratanya. Nanti dari strata itu dipilih berapa orang, dan seterusnya. Berikutnya adalah penarikan sampel secara bergerombol atau cluster sampling. Dalam prakteknya, seringkali kita tidak mempunyai daftar populasi yang lengkap. Dalam kondisi misalnya diperlukan populasi mini. Jadi, cluster ini adalah justru ini adalah bagian dari yang sangat menyelamatkan sebenarnya ketika kita tidak punya daftar populasi. Kalau tadi strata syaratnya dalam strata itu harus homogen. SMA kumpulin semua, SMP kumpulin sendiri, SD kumpulin sendiri. Baru dari masing-masing itu dipilih. Kalau klaster itu harus heterogen di dalam klaster. Klaster itu seperti mini populasi. Jadi kalau kita bikin klaster biasanya yang jadi klaster tuh wilayah gitu. Misalnya klaster misalnya klaster wilayah Jakarta Barat satu sendiri, Jakarta Utara, Jakarta Selatan gitu. Itu bisa, atau misalnya RW itu kita jadiin klaster. Atau biasanya yang klaster beneran tuh kayak pemukiman kumuh. Dia berapa area gitu ya. Berapa area tuh yang tidak ada batasan geografisnya, batasan administrasi, dia bisa jadi satu kayak ada klaster sendiri, nanti ada klaster sendiri lagi, klaster sendiri. Kita tinggal milih salah satu klaster atau beberapa klaster saja, tapi di dalam klaster semuanya didata. Itu beda dengan strata. Kalau strata, di strata itu kita ambil beberapa, tapi semua strata harus terwakili. Kalau klaster, misalnya ada 10 klaster, kita cukup ambil 2 klaster, tapi semua populasi dalam klaster itu harus didata. Itu perbedaan klaster dan strata. Kalau tadi kita bicara tentang probability sampling, sekarang non-probability sampling. Jadi sebelum ke non-probability, teman-teman, untuk semua survei yang sifatnya kita akan melakukan generalisasi, penyimpulan secara umum, itu harus menggunakan yang namanya probability sampling. Kalau non-probability sampling itu nggak bisa, karena non-probability sampling itu kesimpulannya hanya untuk titik lokus itu saja. Nah, biasanya non-probability sampling, misalnya studi kasus di wilayah ini, ya sudah hasilnya untuk wilayah ini saja. Studi kasus kejadian studi kasus dampak COVID gitu terhadap gini-gini gitu. Atau dulu saya bikin studi kasus dampak dari dampak sosial ekonomi dari adanya pengidap HIV/AIDS di mana gitu. Jadi itu hanya berlaku untuk beberapa wilayah tertentu. Dan itu kita nggak bisa bilang bahwa
Indonesia darurat HIV/AIDS kemarin, atau itu nggak bisa gitu, karena kita hanya bicara di beberapa titik-titik tertentu dan hanya bisa menyampaikan hasilnya, men-state-nya bahwa itu adalah di situ saja. Jadi itu bedanya antara sampling yang probability dan non-probability sampling. Nah, yang non-probability sampling ini penarikan sampel secara kebetulan aksidental, atau kalau teman-teman biasa dengar yang namanya on the spot. On the spot itu kayak kita mau data, ada orang lagi di loket Samsat nih, berapa orang, 1 orang, semua orang yang di sini kita data, udah data semuanya gitu. Jadi peneliti dapat memilih orang atau responden yang terdekat dengannya atau yang pertama kali dijumpai dan seterusnya. Oke, berikutnya penarikan sampel secara sengaja atau purposif. Nah, kalau purposif itu biasanya saya mau dia aja lah jadi sampel, mau dia aja, kan orangnya enak ditanya-tanya bisa. Nah, itu jadi peneliti telah menentukan responden yang menjadi sampel penelitiannya dengan anggapan atau menurut pendapatnya sendiri dengan suatu argumentasi. Pasti ada argumentasinya. Kenapa purposif? Misalnya gini, ketika kita survei kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara keseluruhan, pasti kita akan melakukan probability sampling. Tapi ketika kita melihat misalnya survei untuk melihat gitu ya, saya pernah survei juga melihat apa sih pendapat gitu tentang pendapat dari itu ya pendapat pakar tentang kita mau melihat pendapat pakar tentang bagaimana integritas di Provinsi DKI Jakarta, di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, maka kita nggak bisa ini ya, nggak bisa lagi sampel secara keseluruhan, tapi kita purposif gitu. Siapa yang harus kita lihat gitu? Oke, yang menjadi counterpart dari Pemprov DKI Jakarta ketika itu kegiatan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta itu adalah misalnya pengadilan tinggi, terus ada ombudsman, ada BPK gitu, ada ya beberapa gitu, ada lagi pengamat atau ahli. Nah, mereka ini diletakkan sebagai expert. Nah, expert ini kita ambil tadi secara purposif gitu. Jadi memang ada kalanya tidak semua hal bisa kita ini. Jadi ketika kita tanya jawaban secara biasa, nggak semua orang bisa menjawab hal-hal yang sifatnya terlalu rigid atau khusus ya. Kayak misalnya gini, oh ya kami melakukan dulu Kak, saya juga buat namanya survei perilaku anti korupsi. Survei perilaku anti korupsi itu survei respondennya itu adalah masyarakat secara umum gitu. Ditanya tentang bagaimana ketika dia mengakses layanan publik, dia membayar lebih atau tidak, atau kayak kasih uang di loket, uang rokok atau enggak gitulah. Ada pengalaman seperti itu atau tidak, dan bagaimana dia pernah ngasih uang damai enggak di jalan ketika berhadapan dengan polisi. Ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa ditanyakan kepada masyarakat secara umum. Tetapi pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa berintegritas Pemprov ketika berhadapan dengan counterpart-nya dan seterusnya, itu hanya bisa dijawab oleh orang-orang tadi yang terpilih tadi, dan itu bisa digunakan yang namanya purposive sampling. Berikutnya ada yang namanya sampel jatah, penarikan sampel jatah atau kuota sampling. Nah, ini populasi dibagi menjadi beberapa strata sesuai dengan fokus penelitian. Jadi biasanya kuota itu, kita mau pilih 2 sampel, 2 orang per RT yang akan kita tanya untuk pertanyaan ini gitu. Nah, ini kita ambil gitu. Nah, tapi penentuan jumlah tadi kuota sampling atau kuota atas strata jatahnya ini harus kurang lebih seimbang. Berikutnya ada yang namanya penarikan sampel bola salju atau snowball. Snowball sampling itu kayak kemarin kami melakukan untuk sensus pertanian, Bapak Ibu. Sensus pertanian itu salah satunya mendatangi ke rumah tangga pertanian, rumah tangga yang dia punya usaha pertanian, terus kita tanya, Bapak Ibu, ada lagi nggak orang yang Bapak Ibu tahu yang di sekitar sini yang dia juga mengerjakan usaha pertanian? Nah, artinya itu kayak proses snowball tadi, kan dia pasti tahu tuh, apalagi jumlah petani nggak banyak kan.
oh tahu nih teman saya nih satu juga dia dapat bantuan pupuk juga kemarin, dia tahu nih gini dan seterusnya gitu. Jadi itu juga proses untuk melakukan pencarian sampel. Berikutnya adalah sampling error atau tingkat kesalahan yang diinginkan dan tingkat kepercayaan atau derajat ketelitian. Sampling error ini menunjukkan tingkat presisi yang diinginkan oleh peneliti, berapa derajat perbedaan yang diinginkan antara hasil, sampel, dan populasinya. Jadi semakin tinggi nilai errornya, sampling errornya, itu semakin nggak bagusnya. Harusnya semakin mendekati 0. Oke. Nah, kesalahan sampling error itu kan kesalahan yang terjadi dari tahap kerangka sampel dan penarikan sampel. Kesalahan ini adalah kesalahan alamiah yang pasti terjadi karena peneliti menggunakan sampel dan tidak mewawancarai anggota populasi. Ya, misalnya nih, kan kita wawancara harusnya ke penduduk Jakarta 10 jutaan, hampir 11 ya, 11 juta. Tapi kan nggak mungkin mewawancara terus kalau ini kita menggunakan sampel. Dari antara sekian banyak itu kan pasti ada yang mungkin presisinya tidak benar, nggak apa-apa. Itu di state aja gitu. Kita kira-kira tingkat kesalahan kita berapa persen. Itu bagian dari tadi ya, bukan disclaimer tapi bagian dari kita men-state bahwa memang ada kemungkinan gitu kesalahan-kesalahan yang terjadi karena proses pelaksanaan survei tadi, bisa karena sampelnya gitu, kadang-kadang juga karena pertanyaannya banyak, respondennya juga bisa mungkin bad mood, jadi pertanyaannya nggak ini, atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang respondennya nggak mengerti, atau bisa karena petugasnya yang tadi salah nangkep jawaban responden ini seterusnya. Tapi memang ya tadi tidak ada yang sempurna gitu, tetapi ini bisa tetap dipertanggungjawabkan secara statistik. Oke, besar kecilnya sampling error itu tergantung pada jumlah sampel yang dipakai. Semakin besar jumlah sampel itu sebenarnya semakin kecil sampling errornya. Tapi semakin dia kecil, semakin kecil sampelnya, semakin besar juga sampling errornya. Nah, ini yang kemarin, yang tadi saya jelaskan kayak ketika survei pengalaman hidup anak dan perempuan untuk melihat prevalensi kekerasan tadi, dengan jumlah sampel sekian, oke, bisa dilaksanakan surveinya dengan beberapa catatan bahwa tidak semua tabel dapat ditampilkan gitu, karena memang RSE yang bisa ditampilkan, relative standard error yang bisa bisa kami publish itu biasanya angka di bawah 25%. 25-50% masih bisa dipublish dengan catatan. Di atas 50% lebih lagi itu catatan yang dipakai gitu. Artinya yang sebenarnya yang idealnya kondisinya di bawah 25%. Oke, berikutnya ini adalah bagaimana mengembangkan instrumen survei atau menyusun kuesioner atau pertanyaan. Nah, dalam penelitian survei, data itu dapat diperoleh dengan berbagai alternatif cara pengumpulan data. Nah, bisa melalui kuesioner langsung, kuesioner pada pos, tatap muka, telepon, komputer, bisa juga wawancara online sekarang, atau polling. Gitu. Saya nggak mau lanjutin polling, soalnya nanti Oke, lanjut ya. Oke. Nah, dari sekian banyak teknik, kuesioner ini merupakan teknik yang dianggap paling efisien. Meski demikian, kuesioner ini sebenarnya juga memiliki kelebihan. Jadi di balik yang tadi kekurangan tadi, masih ada juga kok kelebihan. Kelebihannya relatif hemat biaya dan waktu. Jadi misalnya, kalau kita mau mendata sosial ekonomi sampai jelimet, bisa menjelaskan semua hal. Kalau semua penduduk didata kan juga waktunya berapa banyak, petugasnya berapa banyak yang dikerahkan, dan seterusnya. Tapi kalau kita bisa mengurangi jumlah sampel, tapi nanyanya lebih deep, itu mungkin keterangan yang dapat lebih banyak. Jadi kalau survei keunggulan dari sensus itu bisa mendata keseluruhan, cakupannya banyak, cakupan coverage dari dalam arti area, tapi kalau survei, cakupannya memang lebih sedikit, tapi cakupan variabel yang diteliti
atau indikator yang dihasilkan itu akan lebih banyak dari survei. Survei itu bisa banyak sekali pertanyaan, tapi kalau sensus biasanya tidak terlalu banyak. Kelebihan lain dari survei itu sebenarnya anonymity. Jadi sebenarnya gini, data-data yang diberikan oleh Bapak Ibu semuanya adalah semua responden itu ketika petugas datang ke lapangan itu memang ditulis namanya. Tetapi pada saat data itu setelah masuk ke pengolahan data dan data itu yang ditaruh di web kami itu adalah data yang sudah dilakukan anonimisasi. Anonimisasi itu adalah proses kita menghilangkan datanya gitu, menghilangkan nama, menghilangkan identitas lain, apalagi NIK. Makanya kemarin sempat juga ada kekhawatiran dari responden kami misalnya tidak memberikan NIK, padahal itu hanya untuk memastikan saja gitu, memastikan saja bahwa datanya jangan sampai masuk orang yang beda gitu. Misalnya orang yang namanya Asep gitu ya, misalnya orang yang namanya Asep. Mungkin ada banyak orang yang namanya Asep, di RT situ juga mungkin ada beberapa Asep, tapi ini Asep yang mana gitu. Asep yang NIK-nya berapa gitu. Nah itu adalah beberapa hal yang sebenarnya ketika kami kemarin melakukan survei atau pendataan, itu ya data-data tentang NIK itu menjadi agak susah gitu didapatkan. Kayak kelebihan dari survei berikutnya adalah ada keragaman kata dan istilah, terus tidak ada bias wawancara, dan menjangkau banyak responden. Jadi dia bisa lebih banyak responden, tidak ada bias wawancara, karena kita langsung nanya ya. Kelemahannya, survei tidak fleksibel, tidak ada kendali atas urutan pertanyaan. Survei itu kan biasanya sudah ada urut-urutannya, habis nanya ini, dan seterusnya. Dan sebenarnya semua pertanyaan itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga memang urut-urutannya akan seperti itu gitu. Jadi saya contohkan survei pengalaman hidup atau kekerasan perempuan ya, kekerasan perempuan atau kekerasan anak. Itu orang akan bertanya dulu pertama di pertanyaan yang sifatnya umum. Bagaimana identitas dia, profil tentang dia sendiri. Bagaimana dia mengenal lingkungan sekitarnya. Jadi kayak kita masuk rumah, masuk terasnya dulu nih. Terasnya dulu. Nanti ketika dia sudah terus bagaimana tentang kesehatan dia gitu. Apakah dia dia punya pasangan atau tidak. Terus ketika dia harus berobat, harus minta izin atau tidak, kayak gitu-gitu. Nah, itu kaitannya dengan ini baru di awal gitu. Semakin ke belakang ke sini ada pertanyaan kalau di dimensi kekerasan perempuan itu kan ada dimensi yang namanya pembatasan aktivitas, kekerasan ekonomi, dimensi ada kekerasan emosional, kekerasan seksual, kekerasan psikis. Nah, itu dilihat dulu urutannya. Jadi yang pertama ditanya tuh yang masih kekerasan yang sifatnya pembatasan aktivitas. Kalau kemana-mana suka dilarang nggak? Dilarang ketemu keluarga nggak? Dilarang ketemu teman atau nggak? Udah dia jujur di situ lagi, kita tanya lagi. Dilarang ketemu kekerasan sifat ekonomi. Kalau ada pasangan selalu ngasih uang atau enggak? Atau pernah nggak dilarang kerja sama pasangan, disuruh nggak boleh kerja lagi karena sudah misalnya sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Terus ditanya berikutnya lagi, pernah dikasih kata-kata kasar nggak psikis tuh? Dikasih kata-kata yang merendahkan. Kalau dia sudah jujur berikutnya, masuk lagi ke dalam. Pernah dipukul nggak gitu? Itu kekerasan fisik. Kalau ada fisik, dia jujur juga. Pernah mengalami korban kekerasan seksual atau tidak? Nah, inti pertanyaannya sebenarnya dijadikan indeks di dua belakang, tapi untuk menuju ke belakang itu ada rangkaian depan yang harus diikuti gitu. Jadi kita nggak bisa masuk ke rumah orang dengan langsung nanya, Bapak Ibu pernah jadi korban perkosaan? Yang ada kita digamparin orang gitu. Jadi ada banyak sekali gitu. Jadi secara psikologi gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tuh biasanya memang disusun sudah sedemikian rupa tadi gitu. Secara psikologi orang akan cenderung dia mungkin terbuka. Ketika dia sudah terbuka ke pertanyaan yang awal-awal, ke pertanyaan yang seterusnya, dia akan lebih open gitu. Tapi kita nggak bisa membalik pertanyaan itu, karena itu tadi pertanyaannya seolah-olah tidak ada kendali atas pertanyaan karena memang sudah strukturnya sudah dibuat seperti itu.
Oke, Oke, berikutnya lagi, survei itu kadang-kadang respon rate-nya rendah, terutama kalau melalui pos, nggak semua orang mengirim kan. Terus ada pertanyaan yang tidak terjawab. Nah, kalau untuk pertanyaan yang tidak terjawab, di beberapa survei itu eh, dikasih opsi atau pilihan tidak tahu atau tidak menjawab. Walaupun nanti ketika mau melakukan indexingnya, pertanyaan tidak tahu atau tidak menjawab terus di drop atau diimputasi. Kalau ada dua pilihan itu gitu. Berikutnya hanya perilaku verbal yang tercatat. Jadi kalau survei itu, misal kita tanya, dia menjadi korban kekerasan seksual tidak? Dia bilang tidak. Tapi ketika tidak sambil gemeteran dan nangis, itu real terjadi gitu. Gemeteran dan nangis. Reaksi itu nggak bisa kita langsung jadikan ini langsung kita putuskan bahwa orang ini menjadi pelaku kekerasan seksual gitu. Menjadi korban kekerasan seksual nggak bisa gitu. Tetapi ketika dia menjawab tidak menjadi korban, tetapi beberapa tadi ya hal-hal yang tampak dari perilaku yang tampak ketika proses wawancara, ini bagian yang dicatat gitu sebagai limitation of the study. Jadi kayak ini adalah semacam catatan gitu, beberapa catatan yang memang kita sampaikan gitu. Kita sampaikan inilah keterbatasannya, bahwa ini semua berdasarkan ini, tapi kita akan sampaikan juga bahwa standing si responden seperti ini loh gitu, bahwa sebenarnya respondennya seperti ini. Dan kelemahan survei yang berikutnya tidak bisa merekam jawaban secara spontan. Pertanyaan survei yang baik itu dapat menjaring informasi yang lebih tepat. Nah, berikut adalah ciri-ciri pertanyaan penelitian yang baik. Yang pertama, jelas dan menggunakan bahasa sederhana, padat, spesifik, bisa dijawab, memiliki relevansi dengan responden, tidak menggunakan kalimat negatif, menghindari terminologi yang bias, dan hindari menanyakan dua hal sekaligus dalam satu pertanyaan. Jadi satu pertanyaan, satu pokok pertanyaan, satu jawaban saja. Ya, kayak misalnya pertanyaan, pernahkah Ibu atau Mbak dipukul dalam sebulan terakhir dan setahun terakhir gitu? Selama hidup pernah dipukul dan selama hidup dan setahun terakhir gitu. Jadi salah satu aja dulu, satu dulu, baru nanyakan berikutnya. Ini adalah beberapa keliruan yang disebabkan bias dalam menyusun pertanyaan. Misalnya ada lebih dari satu pertanyaan dalam satu item pertanyaannya. Apakah Anda menyukai RRI dan gaya penyiarnya? Ini kan dua hal yang berbeda. RRI, gaya penyiar. Harusnya dua pertanyaan nih. Apakah Anda menyukai RRI? Pertanyaan berikutnya, apakah Anda menyukai gaya penyiarnya? Jadi kita tidak bisa generalisir ini menjadi satu, karena yang menyukai RRI sendiri, menyukai penyiar itu hal yang berbeda. Ada pertanyaan berikutnya yang bersifat ambigu gitu, jadi kayak penggunaan istilah yang rancu. Apakah Anda setuju atau tidak bahwa gaya penyiar itu cool? Cool ini bisa artinya macam-macam ya, bisa keren, kayak dia cool itu apa ya? Ya selain keren apa ya? Mungkin dia kayak kesannya diem aja atau apa gitu. Ya kasih statement yang jelas gitu. Setuju bahwa penyiarnya ini cukup komunikatif gitu, misalnya seperti itu. Level of wording atau penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kemampuan responden. Apakah ada anggota keluarga yang termasuk skizofrenia? Skizofrenia itu mungkin nggak semua tahu kan, itu seperti apa ya? Seperti penyakit mental yang kayak ketakutan dengan segala hal gitu. Nah, ini mungkin bisa di state dengan beberapa pertanyaan gitu. Apakah pernah mengalami ketakutan terhadap hal-hal ini gitu. Apakah ketakutannya adalah sesuatu yang tidak beralasan. Jadi kalau ketakutan dan itu tidak beralasan terjadi berulang-ulang, itu sebenarnya merupakan gejala ke sana. Jadi yang bisa kita tulis adalah mungkin gejala-gejala ke sana tadi gitu, gejala-gejala ke arah skizofrenia. Berikutnya leading of question itu menyusun ini penyusunan yang menggiring responden ke arah jawaban tertentu, itu juga nggak boleh. Misalnya, setujukah Anda dengan pendapat bahwa acara di RRI itu bagus? Orang pasti jawabannya setuju.
kalau apakah Anda setuju bahwa itu bisa ya dan tidak. Tapi kalau setujukah Anda, sukakah Anda, percayakah Anda gitu. Ya kalau teman-teman bisa lihat kadang ada survei-survei gitu ya. Percayakah Anda, yakinkah Anda gitu. Itu pas jawaban yakin, setuju, percaya gitu. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kadang itu sengaja dibuat untuk menggiring gitu ke jawaban. Jadi ketika ada survei men-state, nih hasilnya ini, kita lihat dulu nih, jangan-jangan pertanyaannya atau kuesionernya tuh bias gitu. Jadi ada ini ya, tidak murni gitu pertanyaannya. Abstrak atau factual question itu adalah pertanyaan yang abstrak versus pertanyaan yang mengacu kepada hal-hal konkret yang spesifik dan memiliki jawaban spesifik. Apakah Anda merasa sudah menjalani hidup yang seimbang? Hidup yang seimbang tuh ya ditulis aja gitu. Apakah misalnya ya hidup seimbang yang seperti apa? Apakah dia bisa menjalani misalnya kehidupan keluarga dan karir yang seimbang, untuk kesehatannya tetap diperhatikan dan seterusnya gitu. Apakah dia bisa menjalani hobi-hobi dia gitu di luar dari pekerjaan rutin dan seterusnya. Jadi karena konsep hidup yang seimbang itu pasti akan berbeda. Ketika orang mungkin dia fokusnya ke yang sifatnya agama, hidup yang seimbang itu adalah hidup yang dunia dan akhirat itu harus ini. Tapi kalau dia fokusnya masalah kesehatan, itu adalah bagaimana dia seimbang juga menjalani hidup yang tadi dengan pola hidup yang sehat gitu, istirahat yang cukup, punya bergerak, olahraga dan seterusnya, makanan yang sehat, bekerja sesuai dengan jadwal dan seterusnya. Jadi akan ada banyak perspektif di situ. Berikutnya, sensitive question itu pertanyaan yang mengandung topik sensitif, sehingga cenderung memberikan jawaban normatif. Misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang ateisme? Atau bagaimana pandangan Anda tentang seks bebas? Oke. Oke. Yang ketujuh, pertanyaan tidak lengkap. Nah, pertanyaan tidak lengkap ini, misalnya jika acara kuis disiarkan hari ini, apakah Anda akan mengikut atau tidak? Atau tidak? Mengikuti atau tidak? Itu yang pertanyaan yang salah. Yang benarnya, jika kuis disiarkan RRI hari ini, apakah Anda akan mengikuti atau tidak? Jadi ada pertanyaan lengkap tadi. Kuis yang disiarkan siapa? Oh, disiarkan RRI. Berikutnya periode waktu tidak jelas. Yang salah itu dalam acara dialog interaktif yang membahas pemilihan anggota DPRD Kabupaten Sleman yang lalu, apakah Bapak Ibu mau milih atau tidak? Itu salah. Yang benar adalah dalam acara dialog interaktif yang membahas pemilihan anggota DPRD Kabupaten Sleman Juni 2024 yang lalu, apakah Bapak Ibu ikut memilih atau tidak? Nah, ini lihat perbedaannya kan. Kalau di yang salah itu tidak merujuk pemilihan yang mana, yang lalu itu yang mana? Oh, yang Juni 2024 itu yang benarnya di sini. Jadi periode waktunya jelas, pertanyaan juga harus lengkap gitu. Jadi biar tidak multitafsir. Berikutnya, aspek yang ditanyakan tidak spesifik. Misalnya yang salahnya adalah dalam 1 minggu terakhir, berapa kali ibu atau bapak membaca surat kabar atau majalah? Pertanyaan yang benar, dalam 1 minggu terakhir berapa kali ibu atau bapak membaca surat kabar? Karena surat kabar dan majalah ini dua hal yang berbeda. Surat kabar ya surat kabar, majalah ya atau majalah gitu. Jadi jangan sampai nanti jangan sampai nanti angka membaca surat kabar itu jadi seolah-olah turun karena ketika dia digabungkan sama majalah, padahal dia ininya beda gitu, pasarnya berbeda. Jadi kalau secara umum itu, kalau di penelitian komunikasi,
Orang itu lebih banyak membaca surat kabar kan ketimbang majalah gitu. Majalah udah urutan kesian, majalah, tabloid itu di nomor-nomor bawah. Berikutnya, pemakaian singkatan atau akronim. Yang salah, bagaimana penilaian Bapak Ibu atas kerja polisi dalam menangani kasus curanmor di DKI Jakarta. Nah, yang benarnya tuh dilengkapi ya, yang dilengkapi tadi dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Karena nggak semua orang yang tahu curanmor itu pencurian kendaraan bermotor. Nggak semua orang, hanya orang-orang yang mungkin biasa ngumpulin data atau yang biasa tahu data tentang kriminal gitu. Atau nggak semua orang tahu bahwa yang namanya apa sih yang namanya curas itu adalah pencurian dengan kekerasan gitu. Atau ya beberapa hal lah ya, singkatan-singkatan yang memang tidak secara umum diketahui orang. Nah, itu memang harus di state secara jelas gitu. Atau seperti kami, dulu saya ingat survei dampak HIV/AIDS itu, kesalahan kami adalah waktu itu nulis apakah salah satunya ya ada dampak dari penurunan pendapatan ketika ada salah seorang ART tulisannya, ART yang terkena HIV/AIDS. Nah, kesalahan kami adalah, kesalahan saya, bagian saya waktu itu adalah ART itu kita beranggapan bahwa semua orang tahu ART. Padahal ART itu adalah anggota rumah tangga. Secara umum orang taunya ART itu asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga gitu. Atau buat teman-teman yang ODA atau terkena HIV/AIDS, ART itu adalah itu antiretroviral virus itu, ARV yang itu ya. Jadi terapi gitu, terapi untuk pengobatan HIV/AIDS-nya. Jadi memang ya tadi akronim itu kalau memang kira-kira tidak berlaku umum seharusnya tuh di di dibuat clear gitu, jelas. Berikutnya kategori jawaban tumpang tindih. Tumpang tindih itu misalnya ini nih. Berapa usia Bapak Ibu saat ini? 20, 30, 30, 40, 40, 50. Kalau yang pertama itu kan salahnya kenapa? Karena 30 itu nanti masuk di kategori A dan B. 40 itu masuk di kategori B dan C. 50 itu masuk di kategori C dan D dan seterusnya. Kalau yang bawahnya itu kan sudah terpisah. 20 30, 31 40, 41 50 dan seterusnya. Jadi tidak boleh ada kategori jawaban tumpang tindih. Berikutnya, kategori jawaban yang tidak menampung semua kemungkinan. Apa pendidikan terakhir Bapak Ibu? Lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, perguruan tinggi atau lebih? Apakah tidak dipikirkan kemungkinan bahwa ada yang tidak lulus sekolah? Maka harus ada keterangan benar yang di bawah tadi. Ya, berikutnya pertanyaan tidak seimbang. Tidak seimbang misalnya gini. Apakah menurut Bapak Ibu, apakah pemilu merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh warga negara? Yang benar, apakah ada yang berpendapat pemilu adalah kewajiban warga negara? Tetapi ada yang mengatakan pemilu merupakan hak. Menurut Bapak Ibu, apakah pemilu merupakan hak atau kewajiban? Nah, ini kayak lebih nggak harus kita nggak harus kita menggiring bahwa pemilu adalah kewajiban gitu. Pemilu adalah hak atau kewajiban. Seperti esensi demokrasi yang membebaskan orang untuk ini ya. Jadi pemilu adalah hak atau kewajiban. Pertanyaannya seperti itu. Berikutnya, alternatif jawaban tidak seimbang. Apakah Bapak Ibu setuju jika pemerintah menaikkan harga minyak tanah? Yang benarnya adalah, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju jika pemerintah menaikkan harga minyak tanah? Kalau yang di atas itu setuju, berarti kan jawaban iya. Setuju atau tidak setuju gitu. Jadi lebih fair, jadi lebih seimbang. Berikutnya pertanyaan yang memihak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan Amin Rais yang meminta Abdurrahman Wahid mundur sebagai presiden karena telah gagal menjalankan pemerintahan dengan benar? Nah, itu pertanyaan yang salah. Yang benar adalah, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan Amin Rais yang meminta Abdurrahman Wahid mundur sebagai presiden? Tidak perlu di-state alasannya dan tidak perlu di-state alasannya, cukup sampai di sini. Karena kalau kita state alasannya, sama dengan kita melakukan pemihakan kepada salah satu pihak. Jadi ini bagian dari
uh, memilih diksi yang netral. Oke. Berikutnya, pemakaian bahasa berlebihan atau disfemisme yang salah, misalnya, apakah ibu bapak setuju atau tidak jika penjajah Amerika secepatnya keluar dari wilayah Irak? Bedakan dengan yang di bawah. Di bawah itu, apakah ibu bapak setuju atau tidak jika Amerika secepatnya keluar dari wilayah Irak? Yang berlebihan, ini ada kata penjajah tadi di sini ya, gitu. Ada yang salah, ada kata penjajah. Sama seperti itu kita menjat, sampai seperti pertanyaan sebelumnya juga, gitu. Karena kita tidak tahu kita berhadapan dengan responden seperti apa, jadi pemilihan diksi atau apa ya, semantik pemilihan bahasa itu juga adalah bagian yang penting dari keberhasilan suatu survei. Berikutnya, pemakaian bahasa penghalusan. Apakah Bapak Ibu setuju jika biaya pengurusan surat izin mengemudi disesuaikan harganya? Kalau ini cuma disesuaikan, itu salah. Disesuaikan itu seperti apa? Itu kan kayak, sesuaikan gimana ya, gitu kan, bisa dua arah ya, gitu. Nah, kalau yang di bawah sudah lebih jelas, gitu. Dinaikkan harganya dari harga resmi saat ini. Karena kalau biasanya kalau turun nggak mungkin nanya ya. Jadi gitu. Jadi apakah setuju dengan ketika dinaikkan harganya dari harga resmi saat ini? Berikutnya memakai asumsi. Gitu. Kesalahannya, tindak kejahatan apa yang Bapak Ibu alami dalam 1 bulan terakhir? Ini pertanyaan disusun seperti ini. Terus yang benarnya, dalam 1 bulan terakhir ini, apakah Bapak Ibu pernah menjadi korban tindak kejahatan? Kalau ya, tindak kejahatan apa yang Bapak Ibu alami dalam sebulan terakhir? Kalau kenapa salah? Salahnya karena kalau pertanyaan yang pertama itu sudah langsung menjudge bahwa orang yang kita tanya itu adalah korban kejahatan. Dia korban kejahatan. Padahal bisa saja dia bukan korban gitu. Jadi pertanyaan pertama adalah apakah dia jadi korban atau tidak? Kalau jadi korban, kejahatan apa yang dia alami? Berikutnya, pertanyaan yang salah adalah program acara apa yang biasa Bapak Ibu tonton di televisi seminggu ini? Yang benarnya, dalam seminggu ini, apakah Bapak Ibu pernah menonton TV? Kalau iya, acara TV apa yang Bapak Ibu tonton? Gitu. Kalau yang pertama itu seolah-olah sudah pasti dia nonton TV, yang kedua nanya dulu nonton TV atau enggak. Apalagi kalau sekarang gitu, orang nggak semua nonton TV, kadang juga YouTube atau apa gitu. Jadi harus dipastikan dulu gitu. Sebelum bertanya ke berikutnya, dipastikan dulu. Jadi aja kayak pertanyaan filter dulu. Oke. Berikutnya adalah pekerjaan lapangan. Ini bagian dari penelitian ya. Kalau tadi kuesioner, sekarang pekerjaan lapangan termasuk memilih dan melatih pewawancara. Itu sebelum dilakukan penelitian sesungguhnya, ada baiknya melakukan pendahuluan pra-riset untuk mengetahui ada beberapa pertanyaan yang mungkin kayaknya ini nggak relevan, dihilangkan atau mungkin ditambah. Dihilangkan atau mungkin dirubah. Ada beberapa pertanyaan yang ternyata multitafsir. Sudah diprobing juga responden nggak ngerti, berarti kita harus rubah. Jadi biasanya ketika membuat sebuah kuesioner itu harus ada uji cobanya. Bisa kuesioner itu tidak uji coba kalau kuesioner itu sudah ditanyakan sebelumnya, sudah digunakan sebelumnya gitu. Jadi kenapa harus diuji coba? Nanti kita lihat di belakangnya. Jadi harus kita lihat validitas dan reliabilitasnya. Semakin tinggi reliabilitasnya, maka semakin bagus kuesioner itu dan semakin bisa digunakan. Oke, untuk mengetahui tadi ya, jadi apa yang perlu diubah dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kuesioner. Biasanya kalau tergantung pertanyaan, kalau pertanyaannya respondennya pakai tatap muka, mungkin kita bisa pakai sekian jam. Tapi kalau pertanyaannya melalui telepon, mungkin tidak lebih dari 15 menit atau 20 menit. Karena kita aja ya, kalau nelpon terlalu lama, kan pasti akan ini ya, akan sangat bosen gitu. Dan akhirnya responden jawab sih, tapi jawabannya sudah mulai moodnya sudah mulai nggak bagus dan akhirnya bisa bias juga jawabannya si respon. Oke. Ini tes-tes yang dilakukan itu tes jawaban salah, jawaban lebih dari satu, bagaimana format kuesionernya, perintah pengisian aliran pertanyaan atau itu layoutnya,
termasuk rule validasi tadi dalam tahapan pretest tadi sering dilakukan tadi yang saya sampaikan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui kemantapan dan kesahihan instrumen penelitian. Validitas itu untuk mendeteksi apakah alat ukur tadi yang digunakan itu benar-benar valid atau sah nggak sebagai alat sesungguhnya. Nah, ada rumusnya tuh di situ pakai teknik koreksi produk moment. Ya, reliabilitas itu Cronbach alpha. Biasanya kalau Cronbach alpha-nya di atas 0,6 sudah cukup bagus. Ya. Tahap berikutnya adalah pengumpulan dan pengolahan data. Nah, ini pengumpulan data ke lapangan. Sesuai dengan perannya, peneliti itu bisa mengambil beberapa peran, misalnya membuat desainnya, bagaimana pengumpulan data atau enumeratornya, pengolah dan interpreter datanya, penyusun laporan, dan seterusnya. Sebagai bagian dari penelitian kuantitatif, data yang terkumpul dalam penelitian survei itu biasanya berupa angka-angka yang merupakan nilai dari variabel tertentu. Nah, karena itu kode-kode tadi harus dibuatkan dikuantifikasi tadi di-coding oleh si peneliti. Nah, ini misalnya jenis kelamin 1 laki 2 perempuan, pendapatan sekian sampai sekian kode berapa, sekian sampai sekian kode berapa, dan seterusnya. Nah, nanti contoh tadi angka 1, 2, dan seterusnya ini akan mencerminkan apa nih kita pakai kode. Kalau laki-laki perempuan berarti nominal aja. Kalau pendapatan tadi karena ada gradasinya berarti skala ordinal. Nanti datanya di entry, terus dianalisis. Kalau di BPS biasanya kita pakai SPSS. Ya, bisa teman-teman pakai macam-macam, mungkin ada ininya ya, ada softwarenya sendiri gitu. Setelah data dimasukkan, nah selanjutnya adalah membersihkan data salah kode dan seterusnya, termasuk data yang harus terisi nggak terisi, terus diisi apa gitu. Cleaning itu ada proses yang sepertinya mudah tapi sangat sulit dalam pelaksanaannya gitu, karena harus melihat berbagai hal gitu. Kita nggak bisa sembarangan ketika data kosong realnya nanti tidak bisa diindekskan. Tapi ketika kita mau indekskan, kita harus misalnya melakukan imputasi. Imputasi juga tidak bisa sembarang dilakukan gitu. Ada yang harus dicek kembali ke lapangan dan seterusnya. Ini proses cleansing tadi, yang data-data yang tadi ya, yang sampah dalam tanda kutip itu harus dibuang dulu. Nah, ini cara melakukan kode data tadi, bisa pakai frekuensi, min, modus, atau median. Terus pakai itu outlier-nya dulu ya, outlier-nya pasti dibuang dulu, kanan kiri, yang outlier paling tinggi, paling rendahnya dibuang dulu, terus mencocokkan kembali data dengan kuesioner. Jangan sampai ada database yang geser. Misalnya, kode jawaban ini tuh cuma ada laki dan perempuan. Ketika ada kode 3, nah ini ada yang salah nih, jangan-jangan pertanyaan mana kegeser ke sini. Karena tadinya kita harusnya sudah men-state kalau laki-laki kode jenis kelamin itu hanya kode 2 kode ini. Jangan-jangan pertanyaan sebelahnya nih geser ke sini atau gimana gitu. Nah, itu yang perlu kita lihat. Mencocokkan kembali tadi data pada kuesioner, membetulkan data entry, memproses kembali, terus kembali ke langkah pertama kalau memang sudah sesuai. Berikutnya analisis data dan pelaporan, itu harus tadi hipotesa kita bikin apa, terus pakai teknik apa, terus teknik analisisnya seperti apa gitu. Apakah kita juga pakai statistik deskriptif atau harus menggunakan misalnya melihat hubungan gitu ya, menggunakan statistik seperti apa. Tuh. Nanti di sini ada kita uji taraf signifikansi, besarnya sampel seperti apa, distribusi sampling dari harga statistik seperti apa, dan seterusnya. Ini sebenarnya banyak gitu, tapi itulah ya teman-teman, dalam waktu yang kurang lebih 2 jam ini saya lihat kayaknya udah mau lewat ya. Oh belum, dikit lagi. Oke, sampai dengan mengambil kesimpulan, terus bagian terpenting adalah interpretasi data menjadi dasar untuk membuat kesimpulan. Dilihat dari proses timbulnya ini, analisis data itu mendahului, baru kemudian interpretasi. Analisis dulu yang tabel-tabel dasarnya, baru kita lihat semua fenomena, semua datanya itu. Bisa yang sifatnya objektif, atau bisa sifatnya subjektif, atau bisa berubah-ubah sesuai dengan mungkin teori kita. Misalnya kita bilang bahwa ada teori yang mengatakan kemiskinan misalnya berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi atau pengangguran. Apakah itu benar atau enggak? Gitu. Di konteks DKI apakah itu terjadi atau tidak? Gitu.
Nah, itu yang perlu dikaji juga gitu. Artinya kita membuat melihat tadi ya hubungan sebab akibat atau korelasinya seperti apa. Ini contoh sederhana analisis data survei deskriptif. Ini ada yang namanya uji komparatif atau tes ANOVA, ada uji asosiatif melihat hubungan tadi. Kalau itu parametrik, kalau non parametriknya di uji komparatif itu ada chi-square dan ada Kruskal Wallis test gitu. Kalau di uji asosiatif ada koefisien kontingensi gitu. Di sini ada person correlation coefficient, di non parametrik ada koefisien kontingensi. Oke, berikutnya adalah tahap terakhir dari rangkaian penelitian survei ini adalah membuat kesimpulan dan rekomendasi. Jadi dapat surveinya apa, kesimpulannya apa. Kesimpulannya itu masalahnya apa, tujuannya apa. Jadi kesimpulan atau survei atau penelitian yang dibilang berhasil kalau kita bisa menjawab permasalahan penelitian. Ada permasalahan apa di depan, kita buat kegiatan ini, hasilnya apakah bisa menjawab permasalahan ini atau tidak. Gitu. Jadi harus inline. Ini udah tadi ya. Oke. Cara membuat rekomendasi, perhatikan gap antara kebutuhan dan hasil penelitian, terus temukan rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian itu, berikan saran yang realistis. Gapnya apa gitu? Gapnya. Jadi gapnya misalnya, apa sih ya? Misalnya perilaku pelajar gitu, muda terhadap kenakalan remaja, misalnya kenakalan remaja gitu. Ini mereka melakukan A, B, C, D, dan seterusnya, mungkin karena tadi, pengetahuan mereka ternyata nggak ada, berarti ada gap di sini. Gapnya berarti karena kurangnya sosialisasi mungkin. Berarti sarannya bisa dibuat pendidikan atau kurikulum untuk anak-anak remaja ini gitu. Apakah tentang edukasi seks gitu, apakah tentang perkelahian pelajar dan seterusnya gitu, tentang wawasan kebangsaan ditambahkan di situ biar mereka nggak tawuran. Jadi macam-macam yang bisa kita lakukan di situ. Oke, nah ini kelebihan survei tadi sudah, itu bisa dibaca sendiri. Oke, ini ya, oke ya teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sedikit sharing dari kami bisa berguna buat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Akhir kata terima kasih, saya kembalikan ke Pak Dwino. Iya, terima kasih Bu Tere atas paparannya yang cukup komprehensif panjang ya. Karena ini detail sekali Pak Tere ya. Yang mungkin harusnya eh, nggak dalam 2 jam ya, 1 hari sendiri kali Pak Tere ya. eh, untuk menjelaskan ini. Untuk selanjutnya sebelum lupa Bapak Ibu yang hadir silakan untuk mengisi presensi yang ada di link di chat Zoom ini. Masih ada waktu 10 menit ya Mbak Putri ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang kalau mau bertanya dipersilakan. Baik yang dari OPD maupun dari BPS. Kami persilakan. Kalau ada, kalau memang tidak ada, karena waktunya juga sudah menjelang akhir ya materi ya. Mungkin nanti untuk paparannya akan di-share ya. Ya Pak, Ya, akan di-share. ada di link tree-nya yang sudah Iya. jadi dikirim situ, jadi semua paparan, link Zoom dan semuanya ada di situ semua. Enggak. Ya nanti paparannya akan di-share di link yang sudah disampaikan. Dan mungkin juga dengan paparan ini Bapak Ibu bisa menambah apa ya pengetahuan lah paling tidak seperti itu ya pengetahuan awal lah. Tapi mungkin pun juga sudah melakukannya, jangan-jangan seperti itu ya. Nah, nanti kalau setelah itu paparan kami akan kita share. Kalau misalnya sudah eh, apa ya membaca atau apa, kalau misalnya lanjut ada yang mau didiskusikan dengan kami dari BPS Provinsi juga dipersilakan ya. Tentunya
bisa melalui dengan teman-teman dari Diskominfo. Mungkin itu saja ya untuk eh, eh, pemaparan hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Hani, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu moderator serta pemateri untuk hari ini. Terima kasih Pak Dwino dan Bu Tere. Untuk slide-nya nanti akan di-share di Linktree yang sudah diinformasikan. Lalu kami informasikan bahwa sertifikat untuk series kedua sudah dibagikan melalui email. Ya, bisa dicek di email masing-masing. Sudah dibagikan sertifikat untuk seri sebelumnya. Untuk seri ketiga ini, sertifikat akan segera menyusul, dibagikan ke email yang tadi Bapak Ibu isikan di daftar hadir. Baik, demikianlah rangkaian acara kita untuk webinar seri ketiga pada siang hari ini. Sampai bertemu kembali pada seri keempat yang insya Allah akan diselenggarakan tanggal 20 ya, minggu depan. Oke, 2 minggu lagi. Jadi webinar series keempat ada di tanggal 27 Februari tahun 2024, yaitu 2 minggu ke depan. Nanti mendekati hari H, seperti biasa akan kami informasikan kembali di grup koordinasi statistik sektoral. Baik, Bapak Ibu, saya pamit undur diri sebagai MC dan panitia yang bertugas memohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Oke, baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.